Salam channel Injili, kembali lagi kepada kami pada hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan tafsiran 1 Raja-Raja, pasal yang pertama ayat 28 sampai 53. Yang melatar belakangi 1 Raja-Raja ini, di mana Daud telah lanjut umurnya dan biarpun diselimuti badannya tetap dingin. Jadi raja menyuruh para pegawainya untuk mencari pelayan sebagai pelayan, itu dicari seorang gadis muda yang bernama Abisa, gadis Sunem, untuk merawat Raja Daud. Ketika Daud telah menjadi tua dan tidak mampu memerintah negara, Adonia, anak keempat Daud, bersengkokol dengan Imam Abiatar dan panglima perang Yoab. Ia meninggikan dirinya sendiri dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Adonia adalah anak laki-laki keempat yang sangat elok perawakannya dan sangat dikasihi Raja Daud. Jadi Adonia adalah anak yang dikasihi Daud, sehingga Daud tidak pernah menegur Adonia ini sepanjang hidupnya, sehingga Adonia menjadi jahat. Masuk dalam tafsiran di mana pasal ayat 28 yaitu berkata panggilan Batseba. Jadi sesuai dengan kebiasaan timur, Batseba sudah mengundurkan diri secara diam-diam ketika Nathan masuk. Namun kini dia dipanggil kembali untuk mendengar keputusan resmi raja. Ayat 29, lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, demi nama Yehova yang kudus, sang raja bersumpah bahwa Salomo putra Batseba memang harus diletakkan sebagai pewaris takhta. Dengan demikian seluruh persoalan selesai sudah. Ayat 31, lalu Batseba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Dengan bertindak demikian dia menunjukkan rasa syukur atas keputusan suami dan kerajaannya yang telah meluluskan permohonannya. Ayat 32, Imam Zadok dan Nabi Nathan dan Benaya. Imam Zadok putra Ahitub, dan menurut 1 Tawarik 6 ayat 1, dia adalah keturunan Eliazar, putra ketiga Harun. Ia imam di istana Daud bersama Abiatar. Dan Nabi Nathan, dia adalah Allah telah memberikan. Nabi Benaya itu Yahweh telah mendirikan, putra Yoyada dari Kabzedel di Yehuda Selatan. Ayat 33, naiklah Salomo ke atas Bagal dan dibawa dia ke Gihon. Di sini kata perintah yang disampaikan kepada Zadok, Nathan, Benaya ini menandai keruntuhan komplotan Adonai, sebab penobatan Salomo, saudara tiri sang pemberontak, akan segera dilaksanakan. Sang raja memberikan perintah-perintah khusus untuk menobatkan itu. Ayat 34, mengurapi dia atau mengurapi Salomo di sana menjadi raja atas Israel. Baik raja maupun imam di Israel ditahbiskan ke dalam jabatannya melalui upacara pengurapan, berbeda dengan nabi yang menduduki jabatannya tanpa diurapi. Suara sangkakala akan mengumumkan kepada bangsa itu bahwa Salomo kini secara sah telah mengambil ahli takhta ayahnya, bahkan sebelum ayahnya wafat. Hidup Salomo itu adalah di ayat 35, bahwa hiduplah Raja Salomo, suatu perpaduan religius atau luapan kesenangan dan doa agar pemerintahan raja yang baru bisa berlangsung penuh kemakmuran. Ayat 36, lalu Benaya menjawab raja, amin. Jadi Benaya mengungkapkan persetujuan dan janji untuk taat pada segala sesuatu yang telah
diputuskan Daud dalam kaitan penobatan Salomo. Ayat 38 sampai 40. Di sini Salomo diurapi menjadi raja. Orang Kreti dan orang Pleti, barangkali orang-orang dari Pulau Kreta dan orang-orang Filistin, pemakaian tentara upahan asing mewujudkan salah satu sarana untuk menggelakkan komplotan-komplotan yang akan dibunuh raja. Ayat 41. Hal itu kedengaran kepada Adoniai, kepada semua undangan yang bersama-sama dengannya. Di sini ayat ini menjelaskan keruntuhan kepelatan Adonai untuk merebut takhta. Adonai berkata, Tuhan ialah Allah Yahweh putra keempat dengan istri Hagi, seorang Lewi yang diutus oleh Yosafat untuk mendengar kota-kota Yehuda. Jadi salah seorang pemimpin yang membunuhi materai pada piagam perjanjian. Ayat 42. Seorang kesatria. Istilah ini menggesankan bahwa ia adalah orang kaya, bukan orang yang hidup tergantung pada raja. Yonatan atau Yahweh yang memberkati. Beberapa orang lain bernama Yonatan, diantaranya ialah saudara ayah Daud, penasihat dan ahli kitab. Barangkali boleh disamakan dengan keponakan Daud yang membunuh seorang raksasa. Ayat 47 sampai 48 mengucap selamat atau membawa berkat. Ini bukan hanya ucapan selamat insani, tapi juga permohonan akan berkat ilahi. Salah seorang keturunanku. Di sini permulaan suatu dinasti atau bangsa adalah pengalaman baru bagi Israel. Saul dan Daud adalah orang-orang memerintah berdasarkan karisma atau bakat istimewa. Sekarang ini adalah untuk yang pertama kalinya bahwa seorang raja akan naik takhta. Ayat 49. Maka semua undangan Adonai itu terkejut. Jadi para undangan tersebut tentu saja takut karena mereka akan dianggap pengkhianat negara dan segera akan dihukum setelah Salomo telah diurapi menjadi raja. Ayat 50, ayat 50, takutlah Adonai kepada Salomo. Di sini ditinggalkan dan kehilangan orang-orang yang belum lama lalu menyambut diri mereka. Adonai lari ketakutan mencari perlindungan di dalam tempat ibadah di kemah suci. Jadi tanduk mezbah merupakan lambang kemurahan, pengampunan dan perlindungan Allah. Adonai lari ke mezbah dengan percaya bahwa Salomo tidak akan membunuhnya ke tempat kudus. Ayat 51 lalu diberitahukan kepada Salomo, ternyata Adonai takut. Menurut kebiasaan timur, seorang pengacu seperti Adonai akan mendapat hukuman yang berat, bahkan mungkin juga terkena hukuman mati. Sekalipun demikian, Salomo bermurah hati kepadanya, menghapuskan hukuman mati dan menempatkan dia di bawah pengawasan ketat, sehingga dengan demikian menentukan bahwa warna dari pemerintahannya yang luar biasa itu. Baru ketika Adonai melakukan pelanggaran, berikutnya ia dikenai hukuman yang akan mematikan dirinya sendiri. Jadi ayat 52, jika kesatria, ini berkata jika kesatria. Salomo mengakui bahwa Adonia berlindung pada tanduk-tanduk mezbah, karena itu ia membiarkan hidup. Tapi pada waktu itu juga ia menuntut Adonai menjauhkan diri dari segala niat merebut takhta. Ayat 53, Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia. Salomo menghormati tempat ibadah yang ada di mezbah itu hanya yang sudah terbukti membunuh saja yang dapat ditarik dengan ruang mezbah dengan kekerasan. Adonia bersedih tunduk kepada Salomo dan mengakui kepemimpinannya. Jika saja hal itu dilakukannya dengan tulus, maka hidupnya sesudah itu tentu akan lebih tenang dan kisahnya akan lebih bahagia. Jadi kesimpulannya di sini, saudara-saudara, bahwa dari peristiwa ini adalah Salomo lah yang berhak
yang menjadi diurapi raja oleh Imam Zadok dan Imam Nabi Nathan menjadi raja atas Israel, menggantikan ayahnya Daud. Dan semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Daud kepada keturunannya, dan pemberontakan yang dilakukan oleh Adonai untuk menjadi raja tidak berhasil. Dalam peristiwa ini tidak ada yang berani melawan terhadap Salomo, di mana dalam ayat 50 dikatakan bahwasanya Adonai takut kepada Salomo. Jadi sekian presentasi saya di tafsiran 1 Raja ayat 28 sampai 53. Salam channel Injili.